Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu Saudara. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Tuhan, kami mau belajar tentang komitmen di dalam Engkau Bapa. Tuhan, ini kami, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, bagi banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah ini Tuhan, banyak orang-orang yang terberkati. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau datang di rumah kami, Engkau datang di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kita datang Tuhan. Ini kami mau komitmen Tuhan untuk setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari naikkan pujian ini saudara. Dari awal bacaan.
saudara, kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengetahui segala sesuatu, bahwa Engkau tahu hati kami. Kadang di tengah-tengah situasi seperti saat ini kami lemah. Komitmen kami agak pudar dalam mengikut dan melayani Engkau. Tuhan tahu semuanya. Itu sebabnya saat ini Engkau datang berfirman secara khusus bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang komitmen total, memiliki komitmen iman dalam hidup ini. Sampaikanlah apa yang jadi kehendak-Mu lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Nats firman Tuhan saya bacakan bagi kita satu ayat saja. Roma 14 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Maka berdasar nats ini saya memberi judul perenungan kita komitmen iman. Jelas nats ini berkata, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan.
Nats ini, firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa bernama Paulus. Yang betul-betul telah memiliki komitmen iman yang luar biasa. Yang bisa menjadi teladan bagi kita orang percaya masa kini. Siapa yang tidak mengenal, siapa yang tidak mengetahui komitmen hamba Tuhan bernama Paulus. Komitmen yang luar biasa. Dan saat ini kita belajar tentang komitmen iman. Kata komitmen adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar. Karena komitmen dibutuhkan dimanapun kita berada. Dibutuhkan dalam situasi kehidupan ini. Senantiasa didengungkan juga di mana-mana. Secara sederhana, komitmen bisa dipahami sebagai sebuah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Sebuah tekad yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam dunia kerja dibutuhkan komitmen. Orang harus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Bertanggung jawab dengan tugasnya dan juga jujur. Sebagai pimpinan, pemimpin harus berkomitmen untuk melakukan kewajibannya. Kalau itu berjalan, maka akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dalam kehidupan berumah tangga saudaraku, suami istri harus berkomitmen untuk setia dengan janji yang pernah diucapkan. Dengarkan ini, rupa pasangan kita makin lama, makin tua, makin usia bisa pudar. Istri yang sekarang cantik makin tua kecantikannya pudar. Suami yang sekarang gagah kegagahannya akan pudar dimakan usia. Tapi oleh karena adanya komitmen, ketika rupa pasangan kita dimakan oleh usia, kita tidak akan meninggalkannya dengan mencari yang lain. Komitmen membuat kita, rumah tangga itu langgeng sampai maut memisahkan. Dalam hal apa lagi? Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang yang tiap saat bersentuhan dengan uang, tidak korupsi, dan tergoda untuk memperkaya diri sendiri. Tanpa komitmen yang kuat, sulit juga seseorang tetap dapat bertahan melayani Tuhan ketika tantangan datang mendera hidupnya. Orang yang melayani Tuhan dengan komitmen akan terlihat berbeda dengan orang yang sekedar melayani hanya karena tugas. Pasti berbeda, bisa kita melihatnya dan berbeda juga akhirnya. Kita orang Kristen sulit untuk tetap berkata bahwa saya tidak akan tinggalkan iman tanpa sebuah komitmen yang luar biasa, yang sering disertai dengan sebuah pengorbanan. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen tinggalkan imannya kepada Yesus? Tentu jawabnya pasti sudah jelas, karena tidak ada komitmen imannya. Dengarkan ini saudaraku. Tentu sebagai orang Kristen, Tuhan menuntut kita untuk memiliki komitmen iman. Komitmen iman, komitmen total dalam mengikut Dia. Artinya apapun harus siap untuk kita korbankan demi ikut Yesus. Namun sering sebaliknya yang terjadi. Oleh karena suatu hal, seringkali anak Tuhan siap korbankan Yesus. Oleh karena suatu hal siap korbankan iman. Bukan sebaliknya, bahwa apapun dikorbankan demi imannya. Dengarkan ini. Sebagai anak Tuhan kita harus mengetahui paling tidak 5 komitmen ini. Yang pertama, komitmen kepada Tuhan. Komitmen untuk taat, untuk melayani, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, komitmen kepada gereja, setia beribadah, peduli pada pertumbuhan dan kebutuhan gereja tempat kita beribadah. Komitmen pada keluarga, komitmen saling mencintai, saling menghormati, dan sampai maut memisahkan. Yang keempat, komitmen pada pekerjaan. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, komitmen pada negara. Taat pada pemerintah, bayar pajak,
bela negara. Pertanyaan bagi kita saudaraku secara pribadi lewat pembahasan khotbah ini adalah, sudah siapkah kita untuk berkomitmen untuk ikut Tuhan? Sudah siapkah kita berkomitmen menjadikan Tuhan prioritas hidup melebihi apapun? Menjawab pertanyaan ini tentu perlu kita mengambil waktu sejenak, karena tidak mudah, tidak gampang untuk menjawabnya. Kita ambil waktu sejenak, kita merenungkannya, karena dibutuhkan kesungguhan. Perlu kita mengambil waktu untuk merenung. Sebab begitu kita menjawab saya berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka komitmen itu menuntut kita untuk membayar harga. Artinya ada harga yang harus dikorbankan demi ikut Tuhan. Perhatikan ini. Abraham, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, berkomitmen untuk ikut Tuhan. Apa harganya? Harganya adalah harus meninggalkan adat istiadat dan tanah kelahirannya. Meninggalkan semua sanak saudaranya. Berkat di balik komitmennya itu, Abraham jadi bapak bangsa-bangsa. Kemudian ada Yusuf, berkomitmen untuk hidup, untuk ikut Tuhan. Harganya apa? Harganya adalah hidup kudus. Namun akibatnya apa? Dia masuk penjara. Memang ada berkat di balik komitmennya itu. Jadi orang nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Bahkan jadi penyelamat bagi orang Israel dari kelaparan. Musa komitmen ikut Tuhan, harganya apa? Ia harus tinggalkan istana Mesir. Bahkan bukan hanya istana Mesir, identitasnya sebagai pangeran Mesir harus dia lepaskan. Luar biasanya berkat dari komitmen Musa. Ia tidak boleh masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Perhatikan saudaraku. Ibrani pasal 11 memberitahu kepada kita tentang begitu banyak daftar orang percaya, orang Kristen yang telah berkomitmen untuk mengikut Tuhan, berkomitmen secara total. Dan ada harga yang luar biasa yang mereka bayar untuk komitmen ikut Tuhan. Di Ibrani pasal 11 panjang daftar itu. Dan luar biasanya kita bisa menambahkan nama kita di deretan daftar di Ibrani 11 sebagai orang-orang yang berkomitmen untuk ikut Tuhan apapun harganya. Tapi lewat pembahasan khotbah saat ini, bahwa kita belajar dari 2 orang yang namanya sama, bernama Saul. Namun komitmen kedua orang ini sungguh berbeda. Dan komitmen kedua orang ini menjadi gambaran umum dari komitmen kebanyakan orang Kristen masa kini. Menjadi pertanyaannya adalah, di mana kira-kira komitmen kita? Apakah komitmen Saul yang pertama atau komitmen Saul yang kedua? Saya ulangi, melalui pembahasan khotbah ini kita akan belajar dari komitmen 2 orang yang sama bernama Saul. Namun komitmen mereka berdua ini sungguh berbeda. Komitmen kedua orang ini merupakan gambaran umum dari komitmen kebanyakan, komitmen orang Kristen pada umumnya. Yang pertama, saya menyebutnya sebagai komitmen 2 Saul. Komitmen 2 Saul. Yang pertama saudaraku, komitmen Raja Saul dalam perjanjian lama. Mari kita lihat. Saul kita tahu adalah raja pertama orang Israel. Raja pertama orang Israel ini merupakan raja yang juga ditentukan Tuhan untuk memimpin Israel dengan melalui undian. Tapi perhatikan, Raja Saul bisa menjadi contoh orang yang tidak bisa tetap memegang komitmennya untuk tetap ikut Tuhan. Tidak bisa tetap berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan.
tidak bisa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak bisa berkomitmen apapun yang tantangan yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Raja Saul adalah seorang yang begitu bersemangat, begitu berapi-api di awal, begitu berhasil pada tahap awal, tetapi gagal di akhirnya. Pada awalnya, ia begitu antusias di dalam Tuhan, begitu menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, begitu menggebu-gebu dalam mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah Raja Saul, komitmen Saul dalam PL. Saya mau berkata demikian, bukankah ini jadi gambaran dan kenyataan yang terjadi dalam hidup banyak anak-anak Tuhan masa kini? Saya mau berkata dan sudah melihatnya, menyaksikannya. Begitu banyak orang-orang muda Kristen yang begitu berapi-api di awal dia kenal Tuhan, tapi tidak bertahan lama. Api itu padam sepadam-padamnya. Bahkan di antara orang muda yang banyak itu, ada juga di antara mereka rekan-rekan seleting saya di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, yang saat ini api itu telah padam sepadam-padamnya. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu dia kenal Tuhan, menunjukkan talenta yang luar biasa, diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia yang dahsyat, karunia-karunia rohani yang hebat. Tuhan memakai hidupnya bernubuat dan menguatkan begitu banyak orang. Tapi dengarkan saudaraku, sekarang di mana dia? Orang itu sudah tidak ada dalam pelayanan. Orang itu sudah hilang dari pelayanan. Orang itu sudah tidak ada di gereja. Orang itu sudah tinggalkan Yesusnya. Saya mau berkata, biarlah ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan hanya berapi-api di awal, tapi hilang di pertengahan. Bahkan pada akhirnya tidak ada di gereja. Komitmen Raja Saul. Bahkan tempat di mana saya menuntut ilmu, dosen kami mengajar mata kuliah Islamologi, seorang yang dahsyat, begitu mengenal Tuhan Yesus, mengajar di kampus tempat saya kuliah walaupun tidak sempat dia ajar saya. Mendirikan sebuah gereja, jadi gembala jemaat. Tapi perhatikan saudaraku, waktu saya tinggalkan kota tempat saya kuliah, tahukah saudara apa yang terjadi dengan orang yang berkomitmen, yang dipakai Tuhan, yang luar biasa di awal itu? Saat saya tinggalkan kota itu, dia sudah mendirikan sebuah pesantren. Tidak lagi percaya Yesus. Komitmen Saul. Berapi-api di awal, tapi pudar di pertengahan, bahkan hilang di akhir. Waspadalah, jangan seperti Raja Saul. Yang kedua, kita akan melihat juga komitmen yang kedua. Komitmen Saul dalam perjanjian baru. Apa Saul dalam PB? Mungkin ada yang bertanya, dengarkan saudaraku. Saulus berasal dari kata Saul. Saul dalam bahasa Ibrani, yang artinya yang diinginkan, yang didoakan. Saulus begitu percaya Yesus ganti nama jadi Paulus dari bahasa Yunani Paulos. Paulos itu artinya kecil atau rendah hati. Paulus memberitahu kita, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah terakhirlah yang memberikan hasil akhir. Paulus seolah berkata, lebih baik gagal di awal, tapi berhasil sampai garis akhir.
Idealnya memang saudaraku tetap berkomitmen ketika memulai langkah awal dan setia sampai akhirnya. Tetapi bukankah kita semua hampir tidak bisa mengikuti keidealan seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus? Bahwa komitmen ketika memulai langkah awal sampai langkah akhir. Sebagian kita hampir tidak bisa mencontoh komitmen yang seperti itu. Dengarkan ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, bahwa tantangan terbesar bagi perjalanan iman kita adalah kemungkinan berhenti di tengah jalan. Kemungkinan menyerah hingga tidak sampai pada akhir. Fakta Alkitab memberitahu kita, orang-orang yang memulai dengan luar biasa, tapi tidak sampai bertahan sampai di akhir. Seperti Raja Salomo yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Sejarah kekristenan dan fakta di sekitar kita juga memberitahu bagi kita tentang orang-orang yang memulai dengan sangat baik di awal perjalanan imannya, tapi hilang pada akhirnya. Apakah kita mau menambah daftar orang seperti itu? Daftar orang-orang yang begitu bersemangat di awal tapi hilang tanpa jejak di pertengahan dan tidak ditemukan lagi di akhir. Tentu kita tidak mau. Tentu kita harus mengambil keputusan. Tidak. Boleh. Mungkin kita mengalami kesaksian hidup, pengalaman seperti apa yang dialami oleh Paulus. Bahwa memang dia gagal di awal, tetapi berhasil sampai garis akhir. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhirlah yang memberi hasil. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, milikilah komitmen seperti komitmen Rasul Paulus dalam PW. Saat ini mungkin dirimu sedang mengalami langkah yang tertati-tati dalam mengikuti Yesus. Penuh tantangan, bahkan engkau sampai jatuh, gagal dalam melakukan kebenaran. Tapi saya mau berkata, jangan berhenti di situ. Langkahkan terus, langkahkan perjalanan imanmu. Paulus memberitahu kita, di awal dia bisa gagal, tapi ketika dia melangkah terus, maka luar biasa di akhir dia berhasil. Suatu saat seorang anak muda yang saya kenal persis, setelah sekian lama tidak ketemu, saya pernah melayaninya. Waktu saya telepon dan tanya kabarnya, begitu saya telepon nomornya masuk di seberang sana. Tapi apakah saudara tahu bahwa ketika diangkat dan dijawab, apa jawabnya dari seberang sana? Salamnya sudah berbeda, bukan lagi shalom. Begitu saya telepon mungkin nomor saya sudah tidak ada, langsung dibilang Assalamualaikum. Dari situ saya mengerti bahwa komitmennya bukan komitmen Paulus, tapi komitmen Saul. Jadilah orang Kristen yang berkomitmen mulai sekarang sampai akhir hidupmu. God bless. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tertanamlah firman ini di hati kami dan kami pun hidup jadi orang-orang yang berkomitmen mengiring Engkau. Setia sampai mati. Berikan kami kekuatan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang berkomitmen dalam ikut Tuhan. Termaterai firman-Mu hidup di bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Kaulah Segalanya. Kaulah segalanya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah datang mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami jadi orang-orang percaya yang berkomitmen, setia mengiring Yesus apapun yang terjadi. Berkomitmen untuk melayani-Mu ketika tantangan hidup terjadi, tantangan dari sesama, tantangan dalam keluarga, tantangan dalam apapun, dalam pekerjaan sekalipun, bahkan tantangan dari diri kami sendiri. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan, firman-Mu yang sudah Engkau taburkan lewat hamba-Mu, bermaterai bagi kami, dan kami pun pulang jadi orang-orang Kristen yang berkomitmen dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat daripadanya, rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus, menuntun, menghibur, menguatkan hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap berdoa, tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan jadilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berkomitmen. Tuhan Yesus memberkati.